Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Opianti, kelas 3A Syariah Syariah, ingin menjelaskan sedikit materi yaitu pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Di mana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa. Kewenangan pengadilan pajak. Pembentukan pengadilan pajak tentu memiliki tujuan. Adapun tujuannya secara garis besar adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat, utamanya para wajib pajak dalam mencari keadilan terkait dengan perselisihan atau sengketa perpajakan melalui prosedur yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Sebagai lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara perpajakan, pengadilan pajak memiliki kewenangan dan kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Berikut kewenangan dan kekuasaan dari pengadilan pajak. Yang pertama, tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Yang kedua, dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal gugatan, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah, di mana yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 4. Tugas dan kewenangan pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak, yang mana pengawasannya diatur lebih lanjut dengan kekuatan pengadilan pajak. Yang kelima, sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusan pengadilan pajak bersifat final, artinya keputusan pengadilan pajak atas sengketa pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum. Yang keenam, pengadilan pajak memiliki kekuasaan untuk memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga guna keperluan pemeriksaan sengketa pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diketahui tentang pengadilan pajak. Keberadaan pengadilan pajak belum banyak diketahui oleh masyarakat awam, apalagi oleh mereka yang belum pernah terlibat dalam sengketa pajak. Sengketa pajak bisa saja muncul dari adanya ketidaksesuaian antara peraturan pajak dengan pelaksanaannya di lapangan. Meski belum pernah terlibat dalam sengketa pajak, ada baiknya Anda harus mengetahui beberapa tentang pengadilan pajak. Yang pertama, lokasinya. Secara resmi, kedudukan pengadilan pajak berada di wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 7, Jakarta Pusat. Meski demikian, pelaksanaan proses persidangan bisa dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh ketua pengadilan. Sejauh ini, sidang pengadilan pajak pernah digelar di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Surabaya. Yang kedua, organisasi pengadilan pajak. Ditinjau dari struktur organisasinya, pengadilan pajak berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung berwenang memberikan pembinaan teknis sehingga menjadi pengadilan pajak menjadi salah satu lembaga yudikatif di Indonesia. Sementara Kementerian Keuangan berwenang memberikan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan terhadap pengadilan pajak.
Dalam struktur organisasinya, pengadilan pajak terdiri dari pimpinan hakim, hakim anggota, dan sekretaris yang sekaligus merangkap menjadi panitera. Yang ketiga, jenis gugatan dalam pengadilan pajak. Sesuai dengan kewenangan dan kekuasaannya, pengadilan pajak hanya bisa memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan dan diterima pengadilan pajak. Yang pertama, tuntutan atau gugatan oleh negara kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam jenis gugatan ini, proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya peneguran dan peringatan. Jika wajib pajak atau tergugat terbukti lalai dari kewajibannya, maka pengadilan memiliki otoritas untuk menyita dan melelang asetnya. Dan yang kedua, gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau proses penagihan pajak yang dialaminya, misalnya proses penagihan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya penyitaan aset tanpa disertai peringatan terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.